Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku Master Afrizal. Kali ini kita akan coba menyelesaikan 10 soal terkait dengan matematika 1A, di mana waktu yang kita miliki hanya 30 menit. Dengan aku Master Afrizal dan kita akan mulai dari sekarang. Pertama-tama aku akan coba kutip terlebih dahulu untuk soalnya. Nah, kita punya soal yang pertama seperti ini. Oke, kita back to screen. Nah, ini dia. Ini adalah soal pertama. Jadi kita diminta untuk menunjukkan bahwa pernyataan berikut adalah benar. Pernyataan ini merupakan pernyataan pertidaksamaan, di mana untuk menunjukkan pernyataan ini benar, tugas kita adalah menyatakan bahwa kalimat ini mempunyai hubungan erat dengan kalimat yang ada di ruas kanan. Dikatakan 0 kurang dari harga mutlak X min 3 kurang dari 0,025, sedemikian sehingga 4X kurang dari 4X min 12 kurang dari 0,1. Nah, kita bisa mulai dari ruas sebelah kanan dulu nih. 4X minus 12 kurang dari 0,1. Pernyataan ini ternyata cukup ekuivalen jika kita bisa tuliskan menjadi 4 dikalikan dengan harga mutlak X minus 3. Nah, jadi kenapa kok aku tuliskan seperti itu? Karena bentuk mutlak X min 3 ada di ruas sebelah kiri. Dan sebaiknya memang kita mencari hubungan antara kedua pernyataan ini. Nah, terus kita tetap tuliskan di sini kurang dari 0,1, sehingga jika kemudian kita pindahkan si angka 4-nya itu, mutlak X min 3 ini akan menjadi 0,1 dibagi 4. Atau yang berarti bentuk ini akan ekuivalen dengan harga mutlak X minus 3 kurang dari 0,025. Nah, jadi pernyataan berikut adalah benar dengan memilih X sebuah nilai yang jaraknya dengan 0,3 kurang dari 0,025, maka jarak antara 4X dengan 12 pasti kurang dari 0,1. Nah, itu tadi adalah soal pertama. Kita masuk ke soal kedua tentunya. Aku akan coba kutip soalnya terlebih dahulu. Oke. Nah, misalkan kita miliki soal seperti ini. Oke, ini adalah soal untuk nomor 2. Misalkan limit X mendekati 0 dari Fx itu 1. Limit X mendekati 0 dari Gx itu min 1. Nah, lantas kita disuruh menentukan bentuk kalimat ini. Nah, kita tidak perlu khawatir dengan bagaimana cara menyelesaikan limit ini, karena sesungguhnya itu sangat mudah. Karena apa? Karena operator limit bisa dengan mudah masuk. Nah, gitu. Jadi kita akan menggunakan sifat-sifat limit ya. Di sini kita bisa tuliskan limit X mendekati 0 dari suatu fungsi Fx seperti ini, kuadrat, terus kemudian kita kurangi dengan limit X mendekati 0 dari suatu fungsi Gx. Nah, ini adalah bagian dari sifat-sifat limit. Atau dengan demikian hasilnya adalah akar ya. Dari 1 kuadrat itu 1 dikurangi dengan min 1. Atau berarti hasilnya adalah akar 2. Jadi salah satu keunikan dari pengoperasian limit adalah mengenali sifat-sifatnya. Makin kita kenal, maka makin mudah kita bisa menyelesaikan soal. Oke, kita lanjutkan lagi untuk mengutip soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, jadi soal nomor 3 kita akan coba kutip terlebih dahulu. Lalu, oke, kita bisa tuangkan di sini, di baris berikutnya atau di posisi berikutnya. Kita diminta nih untuk memeriksa dan membuktikan bahwa eksistensi limit seperti apa yang tertera pada soal ini tidak ada. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan limit ini nggak ada? Menurut arti intuitifnya, sesimpel kita harus membuktikan bahwa limit kiri sama limit kanan beda. Dan di sini ada notasi mutlak ya, jelas-jelas. Berarti kita bisa katakan mutlak X min 2 itu memiliki 2 nilai ungkapan, yaitu X min 2 itu sendiri pada saat X min 2 lebih besar sama dengan 0, atau di lain kata 2 minus X itu pada saat X min 2 kurang dari 0. Nah, berarti bentuk ini juga ekuivalen dengan berarti mutlak X min 2 itu bisa kita substitusi dengan X min 2 itu sendiri pada saat X-nya lebih besar dari 2 dengan 2 min X pada saat X-nya kurang dari 2. Berarti satunya limit kanan, limit kiri. Nah, sekarang saat aku ingin menyelesaikan begini, X mendekati 2 dari sebelah kiri gitu ya. Fungsinya berarti X kuadrat minus X minus 2
terus kemudian dibagi dengan mutlak X min 2 yang kita substitusikan dengan yang ini, 2 minus X. Nah, ini 2 minus X. Dan tentu saja ini bisa kita faktorkan ya. Ini menjadi limit gitu. X mendekati 2 dari sebelah kiri. Dan yang di bagian atas kita faktorkan jadi X minus 2 sama X minus 1 ya sepertinya. Nah gitu ya, dibagi dengan 2 minus X. Nah kalau kita melakukan proses pembagian di sini dengan di bagian penyebut gitu ya, min 1, maka hasilnya adalah 2 dikurangi 1 dibagi min 1, hasilnya min 1 ya. Nah seperti ini limit kirinya. Lantas untuk membedakan kita juga harus butuh limit kanan nih. Nah seperti ini, jadi X kuadrat minus X minus 2 nih dibagi dengan sekarang notasi mutlak mutlak 2 X min 2 itu kita ganti dengan X min 2 tapi tanpa mutlak gitu ya. Jadi itulah tugas dari mengganti notasi mutlak, atau berarti ini sama kayak limit X mendekati 2 min pemfaktoran serupa. Nah seperti ini, X min 1 penyebutnya adalah X min 2. Saat kita melakukan eliminasi proses maka kita akan temukan hasilnya adalah 1. Nah saat kedua hasil limit ini beda, maka sudah terbukti bahwasannya limit tersebut tidak ada. Oke, kita lanjutkan lagi untuk ke soal berikutnya, yakni soal nomor 4 ya sepertinya. Oke, kita capture dulu soalnya. Ya, kita lihat kembali soalnya di sebelah sini. Nah cukup unik, kita dijelaskan bahwa dengan menggunakan sifat daripada limit, nah gitu, dengan menggunakan sifat 1, 2, dan 3, kita disuruh menentukan limit X mendekati sin X, sin seper X ya. Nah karena kita disuruh menggunakan pendekatan seperti ini ya, maka tentu saja kita bisa memilih ya antara poin mana yang bisa kita gunakan. Pertama-tama poin 1, poin I bisa kita gunakan karena ada bentuk ini. Yang kedua adalah poin ketiga bisa kita gunakan karena teorema Apit juga menjelaskan tentang hal serupa. Jadi sama saja kita ingin mencari begini nih, limit X mendekati 0 dari min mutlak X seperti ini kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 ini ya dari X sin buka kurung 1 per X. Terus ini juga kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 dari mutlak X. Dan proses ini benar karena apa? Karena memang kita membutuhkan ini dan teorema Apit memperbolehkan penulisan seperti ini. Nah kalau kita substitusikan 0 pada bentuk seperti ini kan, maka kita peroleh hasilnya minus mutlak 0. Minus mutlak 0 ya 0 itu sendiri. Dan untuk di ruas kanan juga sama ya, ketika X kita substitusikan ke notasi mutlak maka kita akan dapatkan hasil 0 pula, sehingga ya sudah otomatis menurut teorema Apit hasil yang di tengah juga sudah pasti 0. Jadi cara menjawab cepat, mengenali cepat adalah seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, soal nomor 5. Kita coba capture dulu. Nah soal nomor 5 ini sepertinya unik. Nah, kita coba tuliskan di sebelah sini. Nah di sini dikatakan kita diminta nih untuk menentukan asimtot datar sama tegak. Nah pertama-tama harus kita kenali dulu dong kalimat asimtot tegak. Asimtot tegak itu adalah sama aja mencari X sama dengan C gitu ya, dimana limit ketika X mendekati C tersebut dari fungsi ini 1 per X min 2 hasilnya itu bisa plus atau minus infinite. Salah satu dari keduanya, bisa plus, bisa minus infinite. Nah, ini berarti kita juga mencari X di mana X atau X sama dengan C itu memenuhi 1 per C minus 2 itu sama seperti 1 per 0. Nah, gitu, karena 1 per 0 adalah hasilnya tidak terdefinisi ya, adalah salah satu bagian penjelasan dari ungkapan infinite. Nah gitu, jadi ini tidak terdefinisi, tidak ada tuh definisinya, 1 dibagi 0 tuh berapa. Nah dengan demikian maka kita tahu bahwa nilai C yang tepat adalah C sama dengan 2, karena 2 min 2 0, dan ya sudah, berarti kita akan ketemu kalau misalkan garis asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2. Nah ini asimtot tegak dari fungsi tersebut. Sementara di lain hal, bagaimana untuk mencari asimtot datar? Asimtot datar itu garis
Y sama dengan L. Nah, di mana garis ini memenuhi limit ya, bentuk limit X mendekati bisa plus, bisa minus infinite, bisa dari fungsinya 1 per X minus 2, dan hasilnya itu adalah sama dengan L. Cara termudah tentu saja kita langsung substitusikan tah hingga, dan perlu teman-teman ingat bahwa, perlu Sobat Master perhatikan bahwa tah hingga itu adalah ungkapan sesuatu yang membesar tanpa batas. Bukan sesuatu yang sangat besar, tapi memang membesar tanpa batas. Kita sepakati itu hanyalah ungkapan, bukan merupakan sebuah bilangan real. Sehingga sesuatu yang tanpa batas dan sangat besar kita kurangi 2, hasilnya masih sangat besar dan masih tidak bisa kita ukur. Sehingga 1 dibagi sesuatu yang indeterministik, maka hasilnya adalah 0. Sehingga L ini sama dengan 0. Oh, berarti bisa kita katakan kalau misalkan garis Y sama dengan 0, ini merupakan satu-satunya asimtot datar. Selesai. Nah, gitu. Oke, ini tadi soal nomor berapa ya? Nomor 5. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 6. Kita akan coba capture terlebih dahulu untuk kalimat soalnya. Nah, kita letakkan di sebelah sini. Nah, ini adalah soal nomor 6. Lagi-lagi kita diminta memeriksa ya, jadi cukup familiar di tingkat TPB, sering diminta untuk memeriksa. Periksa apakah fungsi yang berbentuk GX seperti ini memiliki asimtot miring atau tidak. Nah, jadi kalau teman-teman belajar di Master TPB, kita akan tahu bahwasanya salah satu fungsi yang berbentuk fx sama dengan akar dari px kuadrat plus qx gitu ya, plus r dengan nilai p yang tentu saja tidak sama dengan 0. Terus kemudian P, Q, dan R, ini semuanya merupakan bilangan real, adalah salah satu format general dari fungsi yang pasti memiliki asimtot miring. Nah, gitu. Jadi memang ini adalah salah satu format fungsi yang sudah dapat dipastikan memiliki asimtot miring. Jadi tanpa perlu kita cek lagi, memang fungsi x kuadrat min 4x plus 4 pasti memiliki asimtot miring. Nah, teman-teman bisa cek menggunakan aplikasi GeoGebra atau MATLAB atau aplikasi apapun yang menunjang, pasti dia akan punya asimtot miring. Sudah selesai. Jadi hanya untuk memeriksa, ya berarti memang betul punya asimtot miring. Next, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Nah, kali ini soal nomor 7 cukup unik karena lagi-lagi salah satu inti dari perkuliahan TPB adalah menunjukkan, membuktikan menggunakan apa yang kita mungkin sama-sama ketahui. Nah, gitu ya, untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah. Tunjukkan bahwa persamaan ini memiliki solusi real. Nah, ini unik. Mengapa? Karena untuk membuktikan dia memiliki solusi real, kita bisa menggunakan suatu teorema nih. Nah, gitu. Teorema apa, Kak? Teorema nilai antara. Nah, cuman sebelum kita menggunakan teorema nilai antara, alangkah baiknya kita membentuk sebuah kalimat yang ekivalen dengan kalimat itu ya. Seperti ini aja nih. Akar x kuadrat plus 1, terus kemudian dikurangi dengan akar x itu sama dengan 3. Lalu, let's say, kita katakan kalau misalkan ini, bentuk ini adalah apa itu namanya fx gitu ya, sebuah fungsi x, terus kemudian bentuk ini adalah w. Nah, gitu. Tugas kita sekarang berusaha untuk membuktikan bahwa bentuk ini memiliki solusi real gitu ya, solusi bilangan real, akar solusinya bilangan real. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah sekali. Pertama, kita harus mencari a sehingga nanti kita akan menemukan fa gitu ya. Terus kita juga harus mencari B sehingga kita akan menemukan nanti FB. Dan FA FB ini, nah ini yang kita harus perhatikan. FA FB ini harus mengapit W. Jadi either nanti FA itu akan lebih kecil dari W, terus kemudian FB juga harus lebih besar dari W, atau sebaliknya bisa. Lalu kemudian kita bisa mengatakan bahwa menurut, nah itu, according to teorema nilai antara, nah dikatakan bahwa jika A dan B ada, sehingga FA dan FB itu mengapit W, maka sudah dapat dipastikan persamaan tersebut itu pasti akan memiliki solusi real. Nah, gitu.
pasti akan memiliki solusi real. Nah, sesimpel bagaimana Kak kita menciptakan FA A dan B. Kita pilih A dan B dari bilangan random manapun. Let's say misalkan A itu sama dengan 0. Kita kan dapatkan ya F0 nanti kan berarti sama dengan akar dari 1 min 0 ya, atau sama dengan 1. Nilai 1 ini udah pasti dong lebih kecil daripada 3. Nah gitu ya, lebih kecil daripada 3. Oke, kita sudah tenang. Lalu kemudian langkah berikutnya kita tinggal perlu cari B, sehingga pengoperasian B pada fungsi tersebut lebih besar dari 3. Ya, kita simpel saja misalkan katakan B-nya itu 9. Nah, berarti F dari 9 itu sama dengan akar dari 81 plus 1, 82, nah, dikurangi 3. Nah, akar dari 82 dikurangi 3 kan pasti lebih besar daripada 9 dikurangi 3 ya, pasti lebih besar dari 6. Pasti juga lebih besar daripada 3. Nah, sehingga dengan memilih 0 dan 9, kita bisa katakan bahwa oleh karena bentuk fungsi ini juga merupakan fungsi yang continue untuk inputan yang lebih besar daripada 0, nah gitu ya, untuk inputan yang lebih besar daripada 0, maka sudah dapat dipastikan bahwa persamaan seperti ini, persamaan berwarna hijau ini pasti memiliki solusi bilangan real. Selesai. Nah, itu tadi pembuktiannya dan cukup menggunakan TNA. Lalu berikutnya kita melangkah ke soal nomor 8. Ya, kita melangkah ke soal nomor 8. Jadi, soal nomor 8 kita coba kutip terlebih dahulu. Tentukan jumlah terkecil dari dua bilangan real positif yang jumlahnya 6. Jadi, let's say kita punya A sama B. A sama B itu 6. Nah, ini jumlah dari jumlah terkecil dari dua bilangan real positif yang, nah ini mungkin kita harus coret ya, kita koreksi, ini harusnya perkalian. Nah gitu. Nah, jadi bukan jumlahnya 6 tapi hasil kalinya 6. Jadi A kali B itu sama dengan 6. Nah, kita ingin mengoptimasi nih. Kita ingin mengoptimasi F dari A, B yang isinya adalah penjumlahan. Nah, kita ingin meminimasi nih. A dikurangi B berapa? Nah, gitu. A ditambah B paling kecil berapa? Nah, itu nilai minimumnya. Bagaimana cara menemukannya? Ya, tentu saja gampang sekali ya. B kita bisa katakan 6 min A. Berarti fungsi yang akan kita optimasi itu sama dengan A ditambah 6 per A. Atau berarti sama dengan A kuadrat plus 6 per A, gitu ya. A kuadrat plus 6 per A. Nah, ini adalah fungsi yang kita ingin optimasi. Nah, cara mengoptimasi fungsi, gampang sekali. Cara mengoptimasi fungsi cukup dengan kita turunkan. Jadi D per DA dari A kuadrat plus 6 per A. Dan ya, kita menggunakan aksen V dan seterusnya. Berarti ini hasilnya adalah 2A dikali A minus buka kurung A kuadrat plus 6. Ya, gitu. Terus kemudian jangan lupa dibagi dengan A kuadrat, ini hasilnya harus 0. Jadi salah satu upaya mencari titik optimum adalah dengan menggunakan stasioner. Dan ya, berarti ini hasil ini bisa 0 jika pembilangnya 0 saja ya. Jadi kita bisa katakan 2A square gitu ya, dikurangi A square plus 6 itu sama dengan A kuadrat plus 6. Hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi di sini ketika kita lihat gitu ya, ketika kita lihat kalau misalkan bentuk U aksen V terus kemudian dikurangi U V aksen, nah, itu ternyata tidak menghasilkan solusi yang baik. Oh, ini lupa nih, kita harus beri tanda negatif nih. Nah, ini katanya ada yang salah tulis. Oke, kita kasih tanda negatif, kita kasih tanda negatif. Nah, ini baru solusinya baik nih. Jadi A kuadrat min 6 lebih besar dari 0, berarti ini mengisyaratkan bahwa A itu sama dengan plus dan minus akar 6. Nah, mengingat salah satu condition atau terms yang diberikan oleh pembuat soal adalah harus bilangan real positif. Berarti yang kita pilih adalah A sama dengan akar 6. Nah, itu otomatis B juga merupakan akar 6. Jadi, penjumlahan bilangan dua buah bilangan real positif yang even itu bisa sama juga, yang hasil kalinya bisa 6, itu adalah akar 6 ditambah akar 6 atau sama dengan 2 akar 6.
Nah, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, jadi soal berikutnya nomor 9. Ya, kita sudah hampir mendekati garis finish. Nah, di sini nomor 9. Oke, kita coba copy terlebih dahulu. Terus kemudian kita inputkan lagi ke workpaper kita. Tentukan jarak yang paling dekat antara Y sama dengan, wah ini 100, X pangkat 100, 3/2, X 20, min 7/9, X 99, plus 99, X 9 dengan titik asal. Yang namanya jarak terdekat, kita langsung berpikir bahwa mungkin nggak sih jarak terdekatnya adalah 0? Karena yang namanya jarak terkecil 0. Nah, kalau jarak terdekatnya 0, berarti jika kita menyadari jarak terdekatnya bisa 0, seharusnya titik asal atau origin point itu berada di kurva ini. Nah, tugas kita ngecek, emang 0,0 berada di kurva ini? Jawabannya iya. Jadi kan kalau kita substitusikan 0 ke sini, 0 ke sebelah sini, 0 ke sebelah sini, dan 0 ke sebelah sini, maka kan hasilnya pasti mutlak 0. Dan itu mengisyaratkan bahwa titik origin atau 0,0 itu melalui kurva tersebut, melalui Y sama dengan Fx. Oh, berarti oleh sebab itu ya kita bisa katakan tentukan jarak terdekatnya adalah 0. Selesai. Mudah asal kita bisa teliti dan bisa mengekstrak informasi dengan tepat. Lalu soal yang terakhir nih. Nah, ini menarik. Soal yang terakhir. Nah, jadi kita punya sebuah bentuk anti turunan nampaknya. Nah, sebuah bentuk anti turunan seperti ini. Oke, kita tuliskan dulu, lalu kemudian kita rapikan. Nah, kita punya sebuah bentuk anti turunan cos tan X plus secant X. Oke, kita coba selesaikan ya, anti turunannya berapa nih? Kalau kita teliti, tan itu sin per cos. Jadi cos dikalikan sin per cos adalah sin. Nah, seperti ini. Lalu, kemudian kalau secant itu kan super cos kali cos kan 1 ya. Nah, berarti ini bentuk ini sama kayak kita mencari anti turunan dari sin theta plus 1 d theta. Teman-teman harus sadari bahwasanya ada bentuk-bentuk di mana kita harus membedakan mana integral, mana anti turunan, dan kedua bentuk itu definitely different. Jadi kita harus tegas untuk membedakan. Dan ini masuk ke dalam ranah anti turunan. Dan tentu saja anti turunannya adalah minus cos theta gitu ya, plus theta. Nah, dan jangan lupa setiap anti turunan pasti berjarak C menurut teorema dasar pengembangan teorema dasar Calculus 2. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan fakta ini. Sudah, itu tadi adalah 10 soal yang kita bisa ulik, kita bisa bahas dengan cepat sesuai dengan kriteria waktu yang diberikan. Dan buat sobat master yang ingin mengevaluasi, mengeksplor lebih jauh, gimana sih bisa cepat dan tangkas dalam mengerjakan. Nah, kita bisa ketemu suatu saat di Master TBB tentunya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk tanya ke Master TBB. Dan ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.